Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang sedang belajar, berlatih ya. Kita sama-sama belajar begitu di sini. Dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan kurikulum di Satuan PAUD. Mohon izin perkenalkan, saya Prima Suci Rahmadini yang pada kesempatan kali ini akan insya Allah menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi tim pengembang kurikulum yang di dalamnya adalah baik itu pengelola, kepala satuan PAUD maupun guru-guru di PAUD dalam mengembangkan kurikulum gitu. Mohon izin saya akan share screen. Ya. Dalam mengembangkan kurikulum di Satuan PAUD, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum di Satuan PAUD? Nah, sebelum saya menyampaikan apa saja faktor-faktor ini, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum di Satuan PAUD, perlu kita recalling kembali ya bahwa kurikulum di Satuan PAUD itu memiliki acuan terstandar ya, ada standar acuannya di negara kita terutama di Indonesia, yaitu yang sudah ditetapkan di dalam saat ini yang berlaku ada di Permendikbud 137 tentang standar PAUD itu sendiri dan Permendikbud 146 tentang kurikulum 2013 PAUD. Dua peraturan tersebut yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di Satuan PAUD itu ya. Acuan itu acuan terstandar nasional. Akan tetapi Satuan PAUD sangat dihimbau, diharapkan dan dianjurkan untuk mengembangkan kurikulum operasional di Satuan PAUD-nya masing-masing. Seperti itu. Kenapa? Kita sangat paham, sangat tahu bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya, letak geografis, ya, keragaman, memiliki kemajemukan, kemajemukan letak geografis, kemajemukan budaya. Kita memiliki kekayaan itu semua, begitu. Wilayah yang berbeda, daerah yang berbeda, memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurikulum di Satuan PAUD di Indonesia, meskipun ada standar yang harus diacu secara nasional, akan sangat-sangat dihimbau dan disarankan bahwa setiap satuan PAUD mengakomodasi kearifan lokal masing-masing wilayah. Nah, itulah sebab itu kurikulum operasional, jadi yang ada di nasional itu adalah acuannya. Nah, secara lokal itu masih perlu disusun secara operasional sehingga menjawab bagaimana, mengapa kita atau pendidik itu bisa bekerja sama dengan anak untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Gitu. Dan apa saja yang menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum di Satuan PAUD? Yang pertama tentu keragaman geografis. Tadi sudah saya singgung bahwasanya geografis di negara Indonesia itu sangat majemuk begitu ya, sehingga perlu diperhatikan bagaimana letak geografisnya, karena letak geografis itu akan mempengaruhi sarana prasarana, mempengaruhi sumber daya yang ada, mempengaruhi
latar belakang kondisi sosial budaya, ya. Apakah letak geografisnya ada di wilayah pesisir? Apakah berada di pegunungan ataukah di perkotaan? Maka hal tersebut perlu diperhatikan. Karena ini juga akan memengaruhi kita atau pendidik dalam mengembangkan atau memilih tema-tema yang sesuai untuk digunakan dalam setiap tahap pembelajaran, setiap proses pembelajaran, gitu. Maka letak geografis ini perlu diperhatikan. Keragaman geografis di mana anak-anak tinggal, tentu di mana anak-anak tinggal dekat dengan di mana lingkungan suatu satuan PAUD itu beroperasi, ya, berdiri dan beroperasi, memberikan layanan kepada mereka. Tuh. Kemudian yang kedua, keragaman potensi sumber daya. Sumber daya ini banyak ragamnya, ya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam akan bisa mendukung sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan oleh guru dan peserta didik dalam menyelenggarakan pembelajaran. Itu tentu kurikulum yang akan menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran pada anak usia dini, ya, tentu perlu disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Ketika satuan PAUD tersebut berada di letak geografis pesisir pantai, maka potensi sumber daya alam yang sangat mungkin digunakan, tentu berkaitan dengan temanya juga yang perlu dipilih dan dikembangkan, itu akan sangat erat dengan sumber daya yang ada di wilayah pesisir. Apa yang dimiliki kekayaannya? Apakah memiliki pasir yang bisa dimanfaatkan? Ada. Kemudian kerang, berbagai bentuk cangkang kerang bisa dimanfaatkan. Bisa berbagai bentuk batu-batuan karang yang sudah ada di tepian pantai bisa dimanfaatkan. Bisa. Air. Bahkan air laut gitu. Air laut dan air tawar memiliki perbedaan. Ada juga air laut yang sudah bercampur dengan air tawar. Biasanya wilayah-wilayah tempat tinggal yang dekat dengan pesisir pantai, airnya masih bercampur, ya, air tawar dan air lautnya, sehingga masih ada sensasi-sensasi rasa seperti rasa air laut, rasa asin gitu. Meskipun tidak seasin air laut. Nah, itu tentu bisa dikenalkan dari lingkungan terdekatnya, menjadi sumber belajar. Aktivitas-aktivitas yang ada di pantai, yang ada di perairan laut, bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Ya, kekayaan laut bisa menjadi itu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk anak bisa melalui proses pembelajaran, menjalani proses pembelajaran. Tentu akan sangat berbeda ceritanya ketika anak berada di lingkungan perkotaan. Sumber daya yang dimanfaatkan secara alam tentu akan berbeda. Semua ditekankan pada sesuatu yang terdekat dengan lingkungan mereka. Itu yang lebih dulu diutamakan. Gitu ya. Maka potensi sumber daya ini akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kemudian potensi sumber daya manusianya. Siapa? Potensi sumber daya manusia, orang di sekitar. Nah, potensi sumber daya manusia yang paling utama dalam hal ini adalah pendidik. Karena pendidik adalah motor penggerak dalam pelaksanaan suatu pembelajaran di lembaga motor penggeraknya yang akan memfasilitasi peserta didik. Pastikan pendidik juga telah teredukasi dengan baik bagaimana mengembangkan kurikulum dan juga menggunakan kurikulum ini dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum yang disusun, artinya begitu ya. Baik. Berikutnya adalah ketersediaan sarana prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan ini. Inilah juga salah satu sebab kenapa kemudian
satuan PAUD itu perlu mengembangkan kurikulum operasionalnya masing-masing. Karena sarana dan prasarana yang dimiliki antar satuan PAUD berbeda, ya selain tentu visi misinya juga berbeda. Ini yang perlu diperhatikan oleh setiap satuan PAUD, gitu ya. Sarana prasarana yang berbeda akan bisa mempengaruhi dukungan suatu satuan PAUD dalam menyelenggarakan pendidikan. Kalau tidak mengembangkan kurikulum sendiri, maka ketika mengadopsi kurikulum lembaga lain, gitu, dengan sarana prasarana yang berbeda, tentu nanti akan kesulitan dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Loh, kita nggak punya ini, nggak punya itu, bagaimana mau melakukannya? Gitu. Ternyata tema yang dipilih itu masih cukup jauh. Artinya masih ada tema-tema yang masih lebih dekat dengan lingkungan anak dibandingkan dengan tema yang sudah ditetapkan dalam kurikulum yang diadopsi tadi gitu. Maka itu perlu diperhatikan ya faktor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. Nah ini apa namanya yang tadi saya sampaikan juga bahwa letak geografi juga mempengaruhi latar belakang dan kondisi sosial budaya. Karena nanti kita akan mengenalkan kepada anak dimulai dari hal yang terdekat dulu baru yang ke jauh gitu ya. Yang sehari-hari mereka temui, yang sehari-hari mereka alami. Latar belakang dan kondisi sosial budaya ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita menyiapkan kurikulum pembelajaran yang tepat, yang sesuai untuk anak-anak di satu satuan PAUD begitu. Berikutnya adalah karakteristik lembaga. Lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, tentu akan menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum, visi misi, bagaimana keagamaannya, apakah keagamaannya berbeda-beda, itu apakah agamanya seragam, kemudian bagaimana lingkungannya, bagaimana sosialnya peserta didik. Apakah harus beragam, Bu, itu semua untuk bisa menjalankan dan mengembangkan dan menjalankan kurikulum satuan PAUD? Tidak harus, tapi itu menjadi perhatian. Artinya kalau memang ada perbedaan, seberapa rentang perbedaannya, seberapa proporsi perbedaannya, gitu. Apakah proporsi agama Islam dengan yang mungkin Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan seterusnya itu memiliki proporsi yang tidak terlalu jauh perbedaannya, ataukah yang memiliki proporsi yang jauh begitu, maka itu akan menjadikan satuan PAUD dalam mengambil keputusan, termasuk apakah perlu menghadirkan guru khusus keagamaan, guru agama selain agama yang mayoritas dianut oleh peserta didik seperti itu. Tentu inklusivitas lembaga juga perlu diperhatikan, baik inklusivitas dari segi budaya, barangkali ketika memang ada banyak keragamannya gitu, atau mungkin inklusivitas dalam hal kebutuhan peserta didik secara fisik, ya selain budaya, baik secara fisik juga secara sosial gitu ya, seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya kita bisa menuju ke prinsip pengembangan dalam PAUD. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum di satuan PAUD. Setidaknya ada kurang lebih 10 prinsip gitu. Yang pertama berpusat pada anak. Ya, kita akan bahas satu persatu setelah ini. Yang kedua adalah kontekstual. Yang ketiga adalah kompetensi dan dimensi perkembangan. Yang keempat pembentukan kepribadian. Yang kelima kesesuaian dengan tahap perkembangan. Dan kesesuaian dengan cara belajarnya anak. Kemudian prinsip holistik integratif, prinsip belajar melalui bermain, kemudian prinsip membangun pengalaman belajar serta prinsip
konteks sosial budaya. Tentu prinsip-prinsip yang menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum di satuan PAUD di Indonesia ini itu semuanya juga tidak terlepas dari dimensi-dimensi DAP ya, dimensi-dimensi DAP. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingat apa itu DAP, Developmentally Appropriate Practice, bahwa ada dimensi kesesuaian dengan usia, kesesuaian dengan sosial budaya, dan kesesuaian dengan ada 3 ya, kesesuaian dengan budaya. Nanti kita recall kembali. Bapak Ibu bisa melihat catatannya lagi, teman-teman ya. Ada tiga dimensi di dalam DAP yang sebetulnya itu semua sudah diimplementasikan menjadi dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di sini. Jadi sudah diintegrasikan di sini gitu, disesuaikan. Oke, berikutnya kita akan kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan berpusat pada anak gitu. Dulu gitu kurikulum pembelajaran itu lebih pada berpusat pada guru ya, teacher center. Nah, sekarang baik di satuan PAUD sampai dengan satuan tertinggi pendidikan di perguruan tinggi, semua difokuskan pada pembelajaran yang berpusat pada anak atau peserta didik atau mahasiswa gitu ya. Kalau kita di PAUD berarti berpusat pada anak. Apa maksudnya berpusat pada anak? Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau berpusat pada guru, ibaratnya kita menuang air di dalam gelas begitu ya. Guru seperti menuang air di dalam gelas. Gitu. Semua hanya sekedar transfer of knowledge. Jadi hanya transfer pengetahuan saja. Ya, maka metode yang digunakan cenderung metode-metode yang satu arah begitu, metode ceramah gitu. Jadi semua seolah-olah hanya guru yang menjadi pusat pengetahuan. Berbeda halnya dengan student center. Kalau kita menerapkan pendekatan student center di sini, pembelajaran yang bersifat pada anak, tentu kita meyakini bahwa anak sebagai subjek pembelajaran ini bukan objek pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, maka anak harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, tentu dalam hal ini kita harus mempertimbangkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak, bakat yang dimiliki anak, minat anak, gitu ya. Yang perhatikan minat anak, kemudian kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan perkembangan anak, termasuk juga kebutuhan khusus yang barangkali dimiliki oleh peserta didik kita. Gitu. Kurikulum yang bersifat pada anak itu kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuannya. Maka pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil dalam menyiapkan segala sesuatu ya dalam kurikulum dan pembelajaran itu menjadikan anak sebagai pusat tujuannya. Apakah akan bermanfaat buat anak? Semuanya untuk kepentingan anak, gitu ya. Apakah sesuai dengan kebutuhan perkembangannya? Apakah sesuai dengan minat anak? Apakah anak akan tertarik dengan ini? Apakah ini akan bermakna bagi anak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan memantik kita semua dalam menjadikan kurikulum ini sebagai kurikulum yang berpusat pada anak. Yang kedua adalah kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak tadi ya. Age appropriateness. Ya, ini salah satu dimensi di dalam DAP juga yang sudah diakomodir di sini. Jadi, memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usianya. Kebutuhan anak usia 3-4 tahun, 2-3-4 tahun, gitu. 2-3-3-4, ya, tentu akan berbeda dengan 4-5-5-6 tahun. Itu. Ketika masih ada pendidik yang barangkali akan menengok guru-guru di kelompok usia 3-4-5 tahun dalam menyiapkan pembelajaran, tentu tidak bisa plek-plek gitu ya kalau orang Jawa bilang. Tidak bisa meniru persis. Coba diperhatikan dulu diperhatikan misalnya puzzle barangkali ya. Misalnya puzzle. Puzzle-nya tentu kepingannya jumlahnya akan berbeda. Ya dengan anak-anak usia di bawahnya. Ya, apalagi usia 1 tahun.
Bu, emangnya bisa anak usia 1 tahun bermain puzzle? Ada, gitu. Puzzle yang tentu ada pegangannya ya, pegangannya sehingga anak bisa. Nah itu pun cuma satu keping gitu, satu keping saja, plek seperti itu, dan ada pegangannya sehingga memudahkan anak untuk memegang, gitu, untuk berlatih memasangkan itu sesuai dengan bentuk polanya di puzzle tersebut, gitu. Kemudian selaras dengan potensi anak, minat anak dan juga karakteristik termasuk kebutuhan anak, ya, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang secara individual perlu diperhatikan, gitu. Inilah yang dikatakan tadi, memperhatikan faktor inklusivitas tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi, dengan kita memperhatikan karakteristik anak termasuk kebutuhan khusus, itu menjadi salah satu wujud bahwa pembelajaran kita berpusat pada kebutuhan anak, dan bahwa kurikulum yang kita kembangkan itu kurikulum yang ramah anak, itu dengan segala potensi dan perbedaan dan keunikan masing-masing individu anak. Kemudian yang berikutnya, kurikulum juga bersifat inklusif tadi ya, inklusif, mengakomodasi kebutuhan yang berbeda. Ini baik itu perbedaan jenis kelamin, perbedaan sosial budaya, agama, fisik maupun psikis, itu yang tadi saya sudah singgung ya. Sehingga anak-anak semuanya dapat terfasilitasi dengan baik, gitu, dengan segala keunikan dan perbedaan yang dimiliki. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kontekstual. Kurikulum di satuan PAUD dikembangkan harus mempertimbangkan prinsip kontekstual, konteks daerahnya, karakter daerahnya, terus kondisi satuan PAUD-nya. Jadi perlu memang satuan PAUD melakukan analisis SWOT, apa kelebihan yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki, dan bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh lembaga, ya, keunggulannya apa, kekuatannya apa, apakah kekuatan yang dimiliki itu cukup untuk bisa menghadapi atau menutup kelemahan-kelemahan yang dimiliki, seperti itu, sehingga hal-hal itu akan bisa diberdayakan oleh pendidik dalam mengembangkan kurikulum di satuan PAUD. Kemudian juga kebutuhan anak ya, secara kontekstual. Kontekstual artinya juga sesuai dengan kebutuhan yang nyata dimiliki oleh anak, gitu. Kalau misalnya tidak sesuai gitu dengan kebutuhan secara kontekstual, tentu nanti akan kurang bermakna bagi anak, gitu. Kemudian yang ketiga, mencakup ke semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Kurikulum PAUD itu ada 4 kompetensi ya, sikap sosial, sikap spiritual, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang semuanya memang perlu untuk dikembangkan, harus dikembangkan, begitu, harus ada. Gitu. Di mana keempat kompetensi ini itu mencakup beberapa program pengembangan dengan Permendikbud yang saat ini masih diberlakukan, begitu. Itu ada beberapa program pengembangan. Ini harusnya 6 ya. Nilai agama moral, fisik, motorik, bahasa, sosial emosional, seni, apa yang belum ada? Kognitif, belum dinomorin. Kognitif, gitu ya. Jadi ini saya kira teman-teman sudah mengenal dengan baik. Nah, terlebih lagi teman-teman yang terbiasa dalam menghadapi anak-anak, dan setiap hari ya, teman-teman jangan lupa bahwa ke-6 aspek ini itu setiap hari distimulasi, gitu ya, menjadi program pengembangan, ini harus distimulasi. Berikutnya adalah program pengembangan itu sebagai dasar dalam pembentukan kepribadian anak. Jadi program pengembangan itu semua tadi 6 itu harus menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian anak. Kurikulum di satuan PAUD ini dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, ya, berbeda dengan kurikulum di satuan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini bukan untuk menjawab tes-tes ujian, kuis, dan pengetahuan
jangka pendek gitu ya. Jadi fokus pengembangannya ke karakter, ke sikap spiritual dan sosial itu proporsinya yang jauh lebih besar melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan gitu ya. Sikap spiritual dan sosial itu tercermin dari sikap-sikap beragama, kemudian hidup sehat, bagaimana kita menyediakan ragam makan gizi seimbang, kemudian membiasakan anak untuk hidup sehat terlebih dalam masa pandemi COVID seperti ini. Itu bagaimana keterampilan hidup anak-anak yang kita kembangkan begitu dalam kaitan dengan menjaga hidup sehat, menjaga hidup yang bersih gitu ya, PHBS ya. Kemudian rasa ingin tahu, memenuhi rasa ingin tahu anak. Kemudian sikap estetis memenuhi rasa ingin tahu anak dan mengembangkan rasa ingin tahu anak, bukan kemudian dipatahkan begitu. Anak-anak memiliki karakteristik dasar yang memiliki rasa ingin tahu karena itu jendela anak untuk mendapatkan pengetahuan. Bukan kemudian ketika anak bertanya kita mematahkan anak gitu. Kalau kemudian secara perkembangannya ketika tambah besar, kenapa di sekolah ketika ada pertanyaan kok nggak ada sama sekali yang tanya? Mungkin sudah terlalu terbiasa ketika anak bertanya itu kemudian dipatahkan gitu ya, dipatahkan otakon wae gitu, tanya terus apa sih gitu, hanya karena mungkin orang tua sibuk tidak sempat menjelaskan atau mungkin orang tua bingung mau menjelaskan gitu. Nah, tidak masalah gitu, orang dewasa, guru, orang tua itu bukan satu-satunya sumber belajar. Ketika memang orang dewasa tidak tahu, ya kita bisa mengajak anak untuk mencari tahu bersama-sama begitu ya, sehingga rasa ingin tahu anak itu sifat dasar mereka, karakter dasar mereka itu tetap bisa kita simulasi sampai dewasa pun mereka apa namanya rasa ingin tahunya itu akan tetap terjaga begitu, karena itu adalah jendela pengetahuan mereka ya, untuk mereka belajar gitu. Dan sikap estetis, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai dan toleran. Banyak sekali ya, kemampuan kerjasama, mampu menyelesaikan diri, jujur, tanggung jawab ya, karakter-karakter ya, rendah hati, santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, orang dewasa, dan lingkungan rumah, itu yang perlu ditekankan karena kan masih kecil Bu, orang masih kecil aja ya, justru karena masih kecil gitu ya, masih usia dini, pembentukan karakter dasar, pembentukan sikap spiritual dan sosial ini yang perlu distimulasi sejak dini. Kalau sudah besar malah sudah terbentuk karakter yang berbeda dari yang diharapkan, kebaikan-kebaikan yang diharapkan, nanti lebih susah lagi karena membiasakan orang dewasa, orang yang udah terlanjur besar baru diajarkan, baru dikenalkan, baru dibiasakan, itu lebih sulit ya dibandingkan dengan sejak sedini mungkin kita membangun karakter-karakter yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena karakter itu dibentuk dari pembiasaan-pembiasaan setiap hari kita ajarkan kepada anak begitu, yang kita kenalkan, yang kita biasakan kepada anak ya, yang kita biasakan anak untuk melakukannya, melihat gitu dari contoh, dari kita mengajak anak bersama-sama seperti itu. Kemudian tempat bermain, bagaimana mengondisikan tempat bermain dan satuan PAUD untuk bisa mendukung pengembangan kepribadian anak ini ya, dari sikap spiritual maupun sosialnya. Kemudian memperhatikan tingkat perkembangan anak. Nah, kurikulum ini disusun memperhatikan tingkat perkembangan anak. Jadi sekarang kurikulum di Indonesia sudah enak ya, ketika sudah menggunakan Permendikbud 137 di mana di dalamnya ada standar tingkat perkembangan anak yang tentu sudah diramu oleh para pakar di dalamnya dari berbagai teori ya, bukan meramu dari berbagai macam teori, kemudian dirancang sudah secara operasional untuk memudahkan guru dalam mengembangkan kurikulum. Di situ STPPA digunakan untuk bisa mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, silakan itu digunakan ya, sehingga ada kesesuaian
ya dengan perkembangan anak. Tuh. Dengan seperti itu, maka kita sudah mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai antara tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, serta keseimbangan secara horizontal, yaitu dengan perkembangan anak tadi. Jadi sudah disiapkan ya secara nasional ya, kita tinggal menggunakan begitu. Kemudian pertimbangan cara belajar anak. Bagaimana cara belajar anak? Itu perlu kita pertimbangkan ya, bagaimana anak-anak belajar hal-hal yang sederhana menuju ke kompleks ya, dari yang konkret ke abstrak. Maka dari itu kenapa kita butuh media pembelajaran, alat peraga yang konkret untuk kita gunakan ya dalam proses pembelajaran. Itu karena anak-anak belajar dari hal yang konkret menuju ke abstrak gitu. Kalau cuma di awang-awang membayangkan, sulit bagi anak, apalagi belum pernah melihat sama sekali begitu. Nah, akan sangat bagus ketika kita ajak langsung ke lingkungan yang sesungguhnya gitu. Misalnya kambing ya, kita ajak ke, mungkin di tetangga ada yang punya kambing, kita ajak untuk melihat kambing seperti itu. Dari hal yang mudah ke yang sulit ya, anak didorong untuk bisa melakukannya sendiri. Orang dewasa memberikan scaffolding atau bantuan sedikit untuk memancing anak mau bisa melakukannya sendiri. Kenapa? Karena kita akan melatih keterampilan anak begitu. Ketika kita terlalu banyak dan terbiasa membantu anak terlalu banyak, padahal sebetulnya secara usia dia seharusnya mampu, bisa, dia akan tidak terlatih untuk bisa melakukannya sendiri. Maka bantuan boleh diberikan, tapi sedikit untuk memantik saja. Kayak misalnya mau membuka tutup botol, harusnya ini sudah bisa anak usia 4 tahun membuka tutup botol begitu. Tapi mungkin tutup botolnya masih agak seret begitu ya. Cukup kita bantu bukakan seretnya tadi sedikit, izinkan anak, beri kesempatan anak untuk menyelesaikannya. Dengan begitu dia akan lebih bangga karena oh ternyata bisa membuka sendiri tutup botolnya. Memakai pakaian ya. Kalau di daycare sejak anak mungkin usia 1-2 tahun mulai dilatih untuk memakai sendiri ya, semampunya anak ya. Selebihnya dibantu orang dewasa. Bagian yang anak tidak bisa baru dibantu, bukan disuapi terus menerus itu, artinya dipakaikan gitu. Karena itu tidak memberikan kesempatan anak untuk berlatih gitu. Karena yang dibutuhkan anak sebetulnya hanya kesempatan untuk belajar itu. Kalau kesempatan tidak ada, bagaimana anak bisa belajar kan gitu ya. Kemudian prinsip holistik integratif. Prinsip ini yang Bapak Ibu tentu sudah belajar juga ya di modul-modul atau di mata kuliah gitu. Berkaitan dengan holistik integratif. Bagaimana kita bisa menyajikan layanan kepada peserta didik, pada anak itu bukan hanya layanan pendidikan saja, tapi secara terintegrasi kita juga memberikan layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan baik maupun perlindungan anak, gitu ya, secara terintegrasi, ya, secara menyeluruh dan terpadu, gitu. Tentu dalam memberikan layanan ini, dalam melaksanakan kurikulum ini, ya, pertama, tentu kita sudah mendesainnya sesuai dengan prinsip holistik integratif ini kurikulumnya gitu. Dalam pelaksanaannya tentu satuan PAUD tidak bisa berjalan sendiri, tentu harus secara aktif bekerja sama dengan berbagai mitra gitu untuk bisa menyelenggarakan layanan holistik integratif ini secara baik gitu ya, baik kerjasama dengan klinik terdekat atau puskesmas terdekat, bidan desa terdekat gitu, atau mungkin psikolog, kemudian lembaga perlindungan anak atau komisi perlindungan anak gitu, dengan bekerja sama dengan kantor polisi terdekat misalnya. Itu semua dalam rangka untuk bisa memberikan layanan pada anak secara holistik dan integratif. Ya, layanan pendidikan atau layanan pedagogisnya itu berfokusnya pada stimulasi perkembangan anak. Ya, tadi ada 6 program perkembangan. Ya, kalau kita masih mengalut Permendikbud 146 karena udah ada PP baru ya sekarang, PP baru di mana
kembali seperti Permendikbud 58 dulu, zaman dulu, seni itu tidak muncul lagi ya, seni akan melebur menjadi sarana dalam mengembangkan 5 aspek perkembangan yang lainnya gitu ya. Saya sih lebih setuju ini, tapi karena Permendikbudnya belum turun, masih berupa PP, maka kita masih gunakan Permendikbud yang masih berlaku saat ini gitu ya. Seperti itu. Berikutnya adalah layanan kesehatan gizi, ya, terutama ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak. Ya, layanan kesehatan gizi ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak. Berikutnya adalah layanan perlindungan, juga ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap kondisi dan lingkungan anak, di mana mereka melaksanakan atau mereka melalui menghadapi semua proses pembelajaran gitu ya. Lingkungan yang nyaman, yang aman, perlu kita pertimbangkan bagaimana kita menata lingkungan main yang nyaman buat anak, yang aman, indah dan juga menarik buat mereka gitu. Di mana itu semua membuat anak bebas dari rasa khawatir, dari rasa cemas, karena mereka nyaman. Bahkan mungkin waktunya pulang anak masih dijemput nggak mau pulang. Itu saya mengalami seperti waktu dulu saya masih mengelola lab school di tempat saya bekerja sebelumnya, begitu sampai anak-anak enggan gitu ya, udah dijemput besok main lagi gitu ya, sekarang pulang dulu istirahat di rumah, itu masih nggak mau saking betahnya gitu ya. Gitu. Karena nyaman, asik, seru gitu. Anak, pastikan anak bebas dari tekanan, bebas dari rasa takut, sehingga mereka bisa belajar dengan baik gitu ya. Untuk melaksanakan layanan holistik integratif, tadi sudah saya sampaikan bahwa kerjasama itu perlu dilakukan. Gitu. Juga ini kerjasama Posyandu, BKP, Bina Keluarga Balita, untuk bisa menyelenggarakan mungkin program parenting ya. Program parentingnya bukan hanya mengundang wali murid, tapi bisa orang tua dari anak-anak yang tergabung di Posyandu gitu kan, calon murid ya. Nah, bisa menjadi sarana promosi juga gitu. Seperti itu. Kemudian prinsip belajar melalui bermain, ini yang juga perlu kita ingat. Belajarnya anak usia ini melalui bermain gitu. Kok main terus nggak mau belajar? Kita lihat bermainnya seperti apa. Selama bermainnya tidak membahayakan untuk dirinya sendiri, untuk orang di sekitarnya, ketika bermainnya anak itu aman begitu. Nah, anak-anak justru dari situ bisa belajar ya. Bisa belajar proses bermain yang dilalui oleh anak-anak itu tidak akan seperti itu. Anak-anak tidak menyadari bahwa sebetulnya dari bermain itu dia belajar untuk berinteraksi dengan teman, belajar untuk bisa berbagi bermain dengan teman, untuk bisa toleransi dengan temannya. Kalau sendiri bermain sendiri pun anak bisa belajar untuk menggali pengetahuan sendiri gitu ya. Oh ternyata kalau pasir ini tak aku masukkan ke dalam satu wadah, dimampatkan, dan aku ternyata akan membentuk sesuai wadahnya seperti itu. Oh air ini ternyata ketika saya berikan pewarna semuanya akan bercampur sesuai dengan warna yang saya teteskan di situ. Ketika warna yang dicampur juga ternyata akan berubah menjadi warna baru barangkali. Nah, itu akan membuat Anda berpikir, bisa menemukan pengetahuan sendiri. Nah, selama yang penting prinsipnya tidak membahayakan ya. Prinsipnya bermainnya anak itu terjaga dari hal-hal yang berbahaya. Ketika itu bahaya, orang tua atau orang dewasa perlu mendampingi, memastikan bahwa masih tetap aman bagi mereka begitu. Kemudian memberikan pengalaman belajar, ya. Penyusunan kurikulum itu juga memberikan pengalaman belajar tentang berbagai konsep keilmuan, teknologi dan seni secara ya, melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun dan budaya Indonesia. Gitu. Perhatikan juga visi misi lembaga. Lembaga memiliki visi misi ingin membangun generasi yang seperti apa, seperti itu ya. Tuh. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal STEM ya, itu
STEM atau STEAM, sekarang ada art-nya juga terintegrasi di dalamnya, itu juga dalam satu kegiatan main bisa ditelusur tuh sainsnya di mana, ya teknologinya di mana, artnya di mana, engineeringnya di mana, gitu, mathnya di mana, itu bisa memberikan pengalaman belajar bagi anak gitu, melalui dalam bermainnya. Terus memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Ini tentu karakteristik sosial budaya lingkungan di mana satuan paut beroperasi dan di mana anak-anak tinggal perlu menjadi perhatian ya dalam mengembangkan kurikulum gitu. Karena itu semua bisa menjadi sumber belajar bagi mereka, bisa dikenalkan pada mereka bagaimana lingkungan sosial mereka, siapa lurahnya misalnya dalam satu itu ya pengetahuan studi sosial ya, studi sosial, terus siapa lurahnya, lebih jauh kalau misalnya presiden ya, kalau selama masih di Indonesia ya presidennya sama, tapi secara lokal lurahnya siapa, bahkan mungkin perlu dikenalkan ya, selama ini belum dikenalkan. Nah itu Pak Lurah, oh lurah itu bisa berganti secara periodik begitu ya. Terus benderanya apa ya, tinggal di desanya mana, oh ternyata beda desa itu beda lurah gitu, oh teman yang satunya di desa sebelah nggak ada TK-nya, barangkali seperti itu tuh ya. Nah, pengenalan sosial budaya juga bisa memupuk rasa nasionalis dan cinta terhadap budayanya. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan, demikianlah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, baik itu faktor-faktor maupun prinsip-prinsip yang perlu menjadi pertimbangan di dalamnya. Nah, semua prinsip-prinsip ini itu sudah terintegrasi dengan prinsip dalam dimensi-dimensi yang ada di DAP atau Developmentally Appropriate Practice ya. Ketika Bapak Ibu teman-teman sudah menggunakan acuan dalam pengembangan kurikulum, yaitu di Indonesia menggunakan Permendikbud 146 dan 137, maka prinsip-prinsip ini sudah terakomodasi. Seperti itu, saya kira apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, kita bisa melakukannya lebih banyak melalui diskusi. Bapak Ibu bisa bertanya melalui forum yang akan disediakan, begitu. Bisa bertanya melalui kolom chat di sini juga, atau bisa di Google Classroom, gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bisa menjadikan pencerahan bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada keterbatasan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.